Alhamdulillah kita kembali lagi di Islam Itu Indah dengan tema sekali lagi hari ini adalah saling salah. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Stu. Stu, tanya lagi kita boleh dong? Boleh. Lagi boleh. seru nih tadi ya. Boleh. Gimana tadi katanya udah sempat. Pak Ustadz kenapa sih ketawa-ketawa mulu? Enggak, saya ketawa melulu karena tadi, bukan kan, tapi aku langsung jawab, maaf ya. Aku menjawab sesuai agama. Betul. Iya. Gak apa-apa Betul. kan? Informasi penting banget itu. Benar. Stu, katanya udah Aku duduk aja Pak Ustadz ya. duduk Ya, aja. kalau nggak berdiri apa-apa. PR Pak. Iya. Pak Ustadz Tinggi selalu banget, gak mau. tinggi Pak Ustadz banget. tuh dari dulu selalu gak mau kalau di samping aku pasti. Bapak tinggi banget Pak, Iya, itu makanya. masalahnya. Kalau ada bangku aman aku. Kalau Harus Stu naik. di sampingnya Ustadz, seluruh pandangan teralih ke Stu. Ustadz gak kelihatan lagi. Iya. Makanya harus Enggak duduk. Masalahnya aku diketekin Pak. Yo, Stu tadi kalau nggak salah bilang udah ketemu sama anak walaupun cuma sebentar. Iya. Itu baru sekali, 2 kali, 3 Baru kali. sekali. Gimana rasanya Rasanya Stu? gimana Stu? Ya Allah itu 15 menit paling berharga dalam hidup. Tepuk tangan dulu Bu. Insya Allah. Insya Allah. Mau nggak Insya Allah. berharga? Apa tuh? Berharga hidupnya. Kenapa tuh Pak Ustadz? Tinggal sama dia. Tinggal sama dia ya? Iya. Insya Allah Pak Ustadz. Saya juga lagi perjuangin Pak Ustadz kalau bisa tidak cerai lah gitu. Tapi kalau Jangan cerai. ya gimana? Kemarin saya nangis Pak Ustadz lihat anak. Oh, iya. Jadi udah 2 bulan setengah kan belum lihat kan, belum dikasih lihat begitu pas saya lihat itu dalam hati tuh ya kesel, sedih, seneng semua campur sampai nggak kuat ngeliat anak tuh. Oke. Sampai nggak kuat. Itu anaknya cakep banget, Masya Cakep Allah. banget, ya, bapaknya Masya juga cakep Allah. banget. Mau kemana Stu? Belum selesai. Mau kemana? Enggak Pak Ustadz. Sana dong. Ya, Pak Ustadz. Coba ungkapkan perasaan sosok seorang ayah terhadap anak. Seorang ayah itu adalah sosok figur yang paling penting buat anak. Apalagi anak saya tuh anak laki-laki. Karena saya dibesarkan, kebetulan saya lahir tahun 90, papa saya meninggal tahun 91. Jadi di situ saya dibesarkan tanpa ayah. Jadi tidak ada sosok ayah yang laki-laki, jadi cuman ibu doang gitu. Jadi sampai saat ini saya melihat sosok ibu saya, ibu yang kuat gitu. Mau nggak jadi ayah? Mau banget Pak Ustadz. Ada laki-laki siap jadi suami, siap jadi laki-laki, tapi belum tentu siap jadi ayah. Jadi ayah memiliki 3 tugas. Bukan hanya menyebabkan anak itu lahir, tapi kalau jadi ayah siap untuk yang pertama adalah mendidik dia. Siap mendidik. Insya Allah Pak Ustadz. Siap mendidik. Insya Allah Pak Kata Ustadz. didik bukan mengajar loh, mendidik. Ya. Guru mengajar, tapi belum tentu dia ada didikan di situ. Tapi kalau orang tua bertanggung jawab atas segalanya, mendidik. Yang kedua, menjaga dia dari segala macam bahaya. Dan yang ketiga adalah menafkahi, mendidik, menjaga, melindungi, menafkahi. Siap. Insya Allah Pak Ustadz. Coba pertama minta maaf dulu sama orang-orang yang pernah disakiti hatinya. Silakan. Siapapun. Saya mau minta maaf untuk semua orang yang pernah saya sakiti, terlepas dari saya sengaja ataupun tidak disengaja. Semua manusia pasti pernah hilaf, tidak luput dari kesalahan. Saya dari dalam hati saya ingin minta maaf untuk semuanya. Coba khusus kepada istri tercinta. Coba minta maaf kepada istri. Silakan. Buat istri saya, kalau selama dalam pernikahan atau selama dalam saya bersama-sama istri, kalau saya salah dalam mengajarkan atau dalam segala hal, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga istri saya mau memaafkan saya dan saling mengintrospeksi diri dan saling mudah-mudahan bisa kembali lagi lah Pak Ustadz. Stu, kalau boleh tahu apa yang Stu pengen? Apa yang Stu sekarang inginkan dari anak dan juga istri? Dari hati saya ya, saya pengen hidup kembali lagi berdua gitu, memulai dari nol. Udahlah lupakan apa yang kita pernah perbuat sebelumnya, kita lihat ke depannya. Dan kalau saya lihat ya kasihan anak gitu kan, karena dalam perceraian pasti anak selalu jadi korbannya gitu. Mau kita bilang enggak, pasti anak pasti akan jadi korbannya gitu. Jadi dan saya nggak mau
terlepas dari 1 hari pun dengan anak. Karena kan perkembangan anak kan cepat kan gitu. Betul. Saya nggak mau, makanya saya mau sampai detik ini saya berusaha untuk belum mengucapkan talak gitu kan. Jadi sampai detik ini Risti masih istri saya dan anak saya juga saya nggak mau gitu, berusaha untuk tidak mau berpisah gitu. Satu hal yang juga penting untuk kita semua, Al-Quran, Allah mengingatkan kita, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan dan laki-laki adalah pakaian, suami dan istri adalah pakaian satu sama lain. Yang artinya harus menutupi aib satu sama lain. Kelak anak itu besar, dia akan tonton tayangan-tayangan yang akan dikhawatirkan bisa Ya, itu. membuat prasangka buruk Itu, terhadap ayah itu. atau ibunya. Itu Sehingga sih. ini tugasnya Stu sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap seluruh keluarganya untuk menahan hawa nafsu supaya tidak Itu. saling menjelek-jelekan Benar satu Ustazah, sama itu lain. juga yang alhamdulillah sih sampai detik ini saya lakuin kan. Dari segala perkataan pembukaan aib saya gitu, saya sampai detik ini saya alhamdulillah untuk mencoba untuk menahan hati dan bibir ini gitu. Karena kan saya pengen banget gitu juga kan, kadang-kadang terbawa nafsu Pak Ustadz. Hati dan bibir saya tuh pengen banget membuka aib gitu, tapi Jangan. buat saya tahan karena saya tahu anak dan sosial media itu kan akan terus berkembang kan. Dan Abadi. iya Dia abadi tidak gitu, dan saya terhapus. takut ketika anak saya ntar sudah besar, dia melihat itu semua, ya ntar takutnya kan ke depannya dampaknya jadi tidak baik gitu kan. Itu yang menyebabkan anak bisa jadi broken home Iya. atau segala macam itu. Betul. Jadi saya ya sebisa mungkin biarlah saya yang dihujat, saya yang diapakan aja gitu. Kalau memang itu membuat dia lebih baik atau membuat dia itu lebih jadi orang yang lebih baik lagi, dengan itu dia bisa dapat kerja atau segala macam ya terserah gitu. Alhamdulillah malah itu kan justru saya itu alhamdulillah banget, itu rezeki dia mungkin dengan cara dia seperti itu gitu. Iya. Ya buat saya sih seperti itu aja. Ustaz Syam, ada yang mau tambahkan sedikit mungkin? Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, idfa' billati hiya ahsan, balaslah atau tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Kita berbuat lebih baik kepada orang yang jahat kepada kita. Kenapa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu ka'annahu waliyyun halim. Sehingga Allah membukakan hati orang yang telah jahat kepada kita, itu dia menjadi cinta sama kita ketika kita balas dia dengan kebaikan. Iya. Saya pribadi, saya kenal dengan Risti dengan sangat baik. Saya juga kenal Stuart adalah orang yang baik. Dua-duanya sebenarnya orang yang baik. Betul. Jadi kita doakan yang terbaik mudah-mudahan. Amin amin. Ada jalan Amin. keluarnya dari Amin. setiap permasalahannya. Amin. Amin, amin. Betul, tadi yang seperti tadi Stu katakan juga menyimpan aib itu bukan hal yang sangat mudah. Sulit dilakukan. Tentunya Godaannya kalau banyak. dikeluarkan aib itu tentunya tadi sama seperti tema kita Tapi tadi, saya itu kan mau tanya, menyalahkan. Ibu masih hidup, Ibu alhamdulillah masih ada. mertua dua-duanya, Iya. Mertua masih ada alhamdulillah. dua-duanya. Hmm. Jadikan mertua adalah orang tua kita. Itu yang paling aman. Amin, amin. Oke, Insyaallah. Ustadz silakan. Mungkin bagaimanakah caranya kita untuk mengendalikan diri agar tidak saling menyalahkan? Silakan Pak Ustadz. Ada titik yang paling enak kalau kita ungkapkan ini. Menjadilah muslim yang tangguh. Menjadilah manusia yang tangguh, muslim yang tangguh, orang yang tangguh, orang yang hebat. Adalah orang-orang yang dalam artian yang pertama siap. Apa itu? Siap untuk tidak menyalahkan orang, tapi siap untuk memaafkan orang. Itu yang pertama. Berikutnya, menjadi manusia yang tangguh adalah apa? Ini bentuk pembelajaran, introspeksi diri kita. Cari kekurangan kita. Itu yang paling hebat. Sehingga menjadi manusia yang tangguh adalah orang-orang yang meraih ridha Allah. Cari ridha Allah. Berbanyak amal ibadah, berbanyak zikir. Itu yang menyebabkan kita dekat menjadi manusia yang tangguh. Kepada semua orang yang siap untuk baik. Cara yang efektif untuk supaya kita tidak menyalahkan orang adalah menjadi orang itu. Menjadi dia. Orang-orang sibuk mengoreksi orang. Bagaimana kalau kamu jadi seperti dia? Sanggupkah melakukan apa yang dia lakukan? Saya terus terang selalu berpikir kepada suami-suami, saya ingatkan kepada semua suami, ayo berpikir sebagai istri. Bagaimana kalau kita yang hamil? Tidak sanggup saya. Tidak usah jauh-jauh. Bawa saja balon yang ringan, simpan di perut kemana-mana. Sanggup nggak? Itu masih ringan. Atau tambahin kelapa. Kelapa dibawa-bawa, sanggup nggak? Betapa hebatnya wanita.
Wahai kepada orang-orang yang sibuk mencari kekurangan orang. Coba menjadilah dirinya. Ini salah, ini enggak bagus, ini caranya enggak bagus. Coba kamu yang kerjakan. Kira-kira bagaimana hasilnya? Bisa jadi lebih buruk dari hasilnya dia. Maka yang paling terbaik, efektif yang terbaik adalah menjadilah dirinya sehingga engkau tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang. Allahu Akbar. Kadang kala orang tua menyalahkan anak. Gimana kalau kamu jadi anak? Anak itu dunianya kan main. Anak itu dunianya main. Sekemarin nonton ada acara di Trans TV. Ada tuh acara perempuan yang curhat-curhat. Yang ada Ustaz Okinya di situ. Itu bagus itu acara. Aku nonton juga itu, ya Allah bagus. Artinya menjadi orang yang baik itu kepada anak dulu. Lihat dunianya anak. Apa sih dunianya anak? Wahai orang tua, apa dunianya anak? Main. Aku nonton ada anak-anak yang kecil-kecil hafal Quran. Itu kayak main. Aku lihat sendiri videonya anak saya lagi ngapalin surah-surah. Kayak main. Tapi dia hafal. Itulah anak. Sini. Anda boleh bos di luar, Anda boleh atasan di luar, tapi kalau sampai di rumah, Anda adalah ayah. Iya. Ibu, bisa minta maaf sama anaknya? Bisa, ya. Minta. Maaf ya nak. Maaf ya nak ya. Ya. Jatuh nggak wibawanya ibu kalau minta maaf? Tidak. Justru anaknya berkata, hebat ibuku mau minta maaf. Itu. Tidak ada. Mohon maaf kepada siapapun. Atasan, guru. Semua yang atas itu hebatnya dia kalau bisa minta maaf itu hebat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Jangan membenci, tapi menjadilah yang baik. Ada cabangnya munafik. Apa cabangnya munafik? Sibuk mencari kekurangan orang. Ada cabangnya iman. Apa cabangnya iman? Sibuk mencari kebaikan orang. Itu intinya. Jadi kita harus merasakan kita menjadi orang itu supaya kita tidak menyalahkan orang Iya. itu. Oke. Makanya aku selalu merasa seperti Kinos. Seperti Ustaz Syam, seperti Ustaz Oki. Gimana perasaan kalau saya jadi Ustaz Oki? Habis melahirkan. Capek ya? Capek dong. Dibelah, aduh PR itu. Kayaknya ya. Oke, terima kasih Ustadz Maulana. Tausiahnya nanti kita akan melanjutkan lagi tentunya dengan tausiah-tausiah yang tidak kalah menariknya. Maka itu jangan beranjak kemana-mana, tetaplah di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.